Halo, selamat datang di Riko B2B. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi Anda, para pengusaha dan calon pengusaha di luar sana, yaitu strategi bisnis. Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan menilai strategi bisnis yang efektif. Apa itu strategi bisnis? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa strategi yang kita terapkan akan membawa bisnis kita ke level berikutnya? Yuk kita bahas secara mendalam. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar Anda tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mari kita mulai dengan definisi dasar. Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup segala hal, mulai dari menentukan target pasar hingga cara berkompetisi dengan pesaing. Strategi yang baik akan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan bisnis Anda serta peluang dan ancaman yang ada di pasar. Strategi ini bisa berbeda-beda untuk setiap bisnis. Misalnya, sebuah startup teknologi mungkin fokus pada inovasi dan penetrasi pasar cepat. Sementara bisnis retail mungkin lebih fokus pada optimasi rantai pasokan dan pengalaman pelanggan. Ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi bisnis. Pertama, analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis ini membantu Anda memahami posisi bisnis Anda di pasar dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya. Kedua, visi dan misi perusahaan. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin Anda capai di perusahaan Anda. Sedangkan misi menjelaskan tujuan utama bisnis dan langkah-langkah untuk mencapainya. Ketiga, menetapkan tujuan dan KPI, Key Performance Indicator. Tujuan yang jelas dan dapat diukur akan memandu Anda dalam menjalankan bisnis dan mengevaluasi kinerja. Terakhir, strategi pemasaran dan penjualan. Ini mencakup bagaimana Anda menarik pelanggan, bagaimana Anda memposisikan produk atau jasa Anda, dan bagaimana Anda menciptakan nilai bagi pelanggan. Implementasi strategi bisnis. Setelah strategi diterapkan, langkah selanjutnya adalah implementasi. Ini seringkali menjadi tantangan besar karena memerlukan koordinasi yang baik di seluruh bagian perusahaan. Anda perlu memastikan bahwa semua departemen dari pemasaran hingga operasional memahami strategi yang telah disusun. Selain itu, penting juga untuk memantau perkembangan strategi secara berkala. Apakah kita berada di jalur yang benar? Apakah ada perubahan di pasar yang memerlukan penyesuaian strategi? Mari kita lihat beberapa studi kasus nyata tentang bagaimana perusahaan-perusahaan sukses mengimplementasikan bisnis mereka. Pertama, kita sebut saja perusahaan X yang berhasil mengubah arah bisnisnya dengan mengidentifikasi tren teknologi baru dan segera mengalihkan fokus mereka ke arah tersebut. Mereka berhasil memimpin pasar dalam waktu yang singkat. Contoh lainnya adalah kita sebut saja perusahaan Y yang meskipun menghadapi persaingan ketat berhasil mempertahankan pangsa pasar. Mereka dengan fokus pada kualitas produk dan layanan pelanggan yang unggul. Apa yang bisa kita pelajari dari contoh-contoh ini? Kuncinya adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk mengadaptasi dengan perubahan. Dalam merancang dan mengimplementasikan strategi, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Salah satunya adalah kurangnya riset pasar. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pelanggan Anda, strategi apapun bisa gagal. Kesalahan lainnya adalah terlalu fokus pada tujuan jangka pendek, tidak mempertimbangkan dampaknya pada jangka panjang. Kita perlu keseimbangan antara mencapai target jangka pendek dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Jangan lupa juga tentang pentingnya komunikasi. Jika tim Anda tidak memahami atau tidak mendukung strategi yang telah disusun, pelaksanaannya bisa menjadi sangat sulit. Jadi itulah beberapa poin penting tentang strategi bisnis. Ingatlah bahwa tidak ada strategi yang sempurna, tapi dengan perencanaan yang baik,
fleksibilitas, dan evaluasi berkelanjutan, Anda bisa mencapai tujuan bisnis Anda. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bisnis Anda bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat melalui strategi pengembangan bisnis yang efektif. Mungkin Anda pernah berpikir, bagaimana cara menumbuhkan bisnis saya? Haruskah saya mengejar pasar baru? Haruskah saya meluncurkan produk baru? Hari ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan lebih banyak lagi. Mari kita mulai mendefinisikan apa itu pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah proses menciptakan nilai jangka panjang untuk sebuah organisasi dari pelanggan, pasar, dan hubungan bisnis. Ini mencakup segala hal mulai dari ekspansi geografis hingga pengembangan produk baru. Dalam pengembangan bisnis baru, fokus pada menciptakan peluang baru yang bisa meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi pasar. Tapi penting untuk diingat bahwa tidak semua peluang harus diambil. Kita harus bijak dalam memilih strategi pengembangan yang sesuai dengan kapasitas dan visi bisnis kita. Salah satu cara umum untuk mengembangkan bisnis adalah melalui ekspansi pasar. Ini bisa berarti memperluas jangkauan geografis Anda, menargetkan segmen pasar baru, atau bahkan masuk ke pasar internasional. Ekspansi pasar membutuhkan riset yang mendalam. Anda harus memahami pasar baru yang ingin Anda masuki, termasuk regulasi, budaya, preferensi, dan persaingan yang ada. Tanpa riset yang tepat, Anda bisa menghadapi risiko yang signifikan. Selain itu, penting juga untuk memiliki strategi masuk pasar yang jelas. Apakah Anda akan menggunakan model bisnis yang sama dengan yang sudah ada, ataukah Anda perlu melakukan penyesuaian? Bagaimana dengan saluran distribusi dan strategi pemasaran yang di pasar baru? Selain ekspansi pasar, diversifikasi produk adalah strategi pengembangan bisnis yang kuat. Dengan meluncurkan produk atau layanan baru, Anda bisa menjangkau pelanggan yang berbeda dan meningkatkan pendapatan. Tapi, diversifikasi produk bukan tanpa risiko. Ada biaya pengembangan, waktu yang dibutuhkan untuk riset, dan potensi kegagalan di pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis pasar yang teliti sebelum memutuskan untuk meluncurkan produk baru. Kita bisa belajar banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang berhasil dalam diversifikasi produk. Contohnya, Apple, yang awalnya hanya dikenal sebagai produsen komputer, kini memiliki berbagai lini produk mulai dari smartphone hingga layanan streaming. Bagaimana Apple mampu melakukan diversifikasi produk dengan sukses? Ini adalah hasil dari perencanaan strategis dan eksekusi yang sempurna. Inovasi adalah jantung dari pengembangan bisnis. Tanpa inovasi, bisnis akan stagnan dan akhirnya tertinggal. Tapi inovasi tidak hanya terbatas pada produk, itu juga bisa dalam proses model bisnis atau bahkan cara kita melayani pelanggan. Mari kita lihat contoh bagaimana inovasi bisa mengubah arah bisnis. Misalnya Uber yang mengubah cara kita memandang transportasi dengan memperkenalkan model ride sharing. Inovasi ini tidak hanya menciptakan bisnis baru, tapi juga mengubah industri secara keseluruhan. Untuk berhasil dalam inovasi, perusahaan harus memiliki budaya yang mendukung kreativitas dan percobaan. Ini berarti tidak takut untuk gagal, karena kegagalan seringkali merupakan langkah menuju kesuksesan. Sekarang, mari kita lihat studi kasus dari perusahaan yang telah berhasil dalam strategi pengembangan bisnis mereka. Misalnya, Starbucks yang mulai sebagai toko kopi kecil di Seattle kini menjadi raksasa global dengan ribuan gerai di seluruh dunia. Ekspansi internasional mereka adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana sebuah bisnis bisa tumbuh dengan mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang pasar baru. Contoh lainnya adalah Disney yang berhasil melakukan diversifikasi bisnisnya dari film animasi menjadi taman hiburan, media, dan layanan streaming. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat brand Disney di seluruh dunia.
tips praktis untuk mengembangkan bisnis Anda. Sekarang saatnya untuk tips praktis yang bisa Anda terapkan langsung di bisnis Anda untuk memulai pengembangan. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin Anda capai dengan pengembangan ini? Apakah itu meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, atau meningkatkan brand awareness? Kedua, lakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan rencana pengembangan Anda. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi area di mana Anda perlu fokus dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan muncul. Ketiga, jangan ragu untuk mengambil resiko, tetapi pastikan resiko tersebut sudah diperhitungkan dengan baik. Dalam mengembangkan bisnis, resiko adalah bagian yang tak bisa dihindarkan, tetapi dengan perencanaan yang baik, Anda bisa mengelolanya dengan lebih efektif. Itulah pembahasan kita tentang strategi pengembangan bisnis. Semoga video kali ini bisa memberikan Anda ide dan inspirasi baru untuk mengembangkan bisnis Anda. Seperti biasa, jika Anda menikmati video kali ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Bye.